surat Al-Anbiya ayat 57 dan seterusnya itu kan adalah ketika Nabiullah Ibrahim menika sudah dakwah ya, banyak dialog yang beliau lakukan dengan berbagai pihak, dengan pamannya, dengan masyarakatnya, ya banyaklah beliau melakukan itu. Tetapi kemudian nggak ada satupun orang yang ada di Babilonia menika menyambut dakwahipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi rodo angel ya, rodo angel. Oleh sebab itu Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak kurang akal. Jadi kemudian melakukan satu tindakan ataupun perbuatan yang memang bahaya, itu bahaya untuk dirinya, karena nanti mengakibatkan keterancaman nyawa beliau ya. Karena apa? Karena beliau adalah melakukan tindakan perusakan terhadap berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang Babilonia. Jadi Nabiullah Ibrahim melakukan tindakan perusakan, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Babilonia selama ini, yang mereka agung-agungkan itu. Nah itu. Nah, Nabiullah Ibrahim menika menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian meninggalkan berhala yang paling besar. Itu kan ceritanya pun ngoten niku di dalam ayat itu. Meninggalkan berhala yang paling besar itu, yang kemudian masyarakat Babilonia setelah melihat situasi dan keadaan, loh ini berhala kita semua kok hilang dan hancur. Itu hilang dan hancur, siapa ini yang melakukan ini? Maka mereka menguping, mencari tahu. Terus demikian juga pejabat pemerintahan atau keamanan itu adalah mencari-cari. Oh, nggak ada yang lain, karena yang selama ini yang kontra dengan masalah berhala itu nggak ada selain daripada Ibrahim. Maka kemudian dicarilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian kemudian dipegang ataupun diinterogasi menikah, diinterogasi. Nah, interogasinya ya ini Bapak Ibu sekalian, ya. Interogasinya ini. Jadi memang begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita apa yang kita lihat dari kisah Nabiullah Ibrahim terkait dengan penghancuran berhala ini termasuk kalau dalam istilah ini ya, istilah sebagian ulama yang disebut dengan al-af'alul jabaliyah. Al-af'alul jabaliyah yaitu perbuatan yang berat bagi kita. Af'alul jabaliyah. Jadi memang ada para nabi itu ada tindakan para nabi menika dibedakan menjadi dua Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan al-af'alul jabaliyah dan al-af'alut tasyri'iyah. Al-af'alul jabaliyah menika tindakan yang dilakukan oleh para nabi yang sulit untuk kita tiru dan kita lakukan, karena resikonya sangat besar. Nah itu. Yang kemudian yang kedua yang disebut dengan al-af'alul tasyri'iyah. Al-af'alul tasyri'iyah menika adalah perilaku dan tindakan para nabi dan para rasul itu yang bisa kita tiru dan mesti kita tiru, ya, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tindakanipun Kanjeng Nabi Ibrahim terkait dengan penghancuran berhala menika itu sesungguhnya al-af'alul jabaliyah, tindakan yang memang itu bagi para nabi dan para rasul. Bagi kita yang sangat sulit, bagi kita sebagai para dai kok menghancurkan berhala itu sangat sulit, begitu.
Karena apa? Karena di dalam syariat menika, dalam kaitannya dengan dakwah menika, ada 3 hal yang dilakukan oleh kita, yang dituntut oleh kita di dalam Al-Quran menika. Apa itu? Yang pertama adalah menika bil hikmah, yaitu dakwah dengan cara hikmah, ya. Dengan hikmah menika dengan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua ada bil mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik. Bil hikmah itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kalau bil hikmah menika, bil hikmah itu contohipun jenengan ibu-ibu pakai jilbab, itu sudah bil hikmah menika. Nyontohi, nggak ngomong aja itu sudah dakwah. Kita berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat itu bil hikmah. Itu kita nggak ngomong tapi tindakan kita itu sudah mencerminkan dakwah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah pelaku dakwah. Walaupun kita itu nggak ngomong Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu sudah berperilaku baik, menunjukkan kalau kita orang Islam menika berperilaku baik, itu disebut dengan hikmah. Orang lain itu akan melihat, itu wong Islam yang ngono kae. Jadi dengan perilaku kita, orang itu menjadi menjadi tertarik dengan keislaman, bisa mencontoh, itu bil hikmah. Kemudian yang kedua adalah bil mau'idotil hasanah, yang kemudian yang kedua adalah dengan cara nasihat yang baik, ya, memberikan kultum, memberikan ceramah, ya. Nasihat itu macam-macam. Kalau ada orang minta nasihat kepada kita memberikan masukan, memberikan gagasan, memberikan ide, itu juga salah satu nasihat yang baik. Saran-saran itu nasihat yang baik. Jadi nasihat yang baik di sini tidak mesti ceramah ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Ketika orang meminta nasihat kepada kita kasih masukan dan sebagainya. Atau kita punya gagasan-gagasan terkait dengan pembangunan amal usaha, menika juga nasihat yang baik. Jadi sangat luas sekali, ya, nasihat yang baik. Artinya demi kemajuan dakwah, demi kemajuan syariat. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, berdialog, berdebat, tetapi dengan cara etis. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nek dialog, nek debat, bukan debat kusir asal, pokoknya susah nih. Harus dengan dalil, argumentasi. Nah begitu, dan harus berlapang dada, nggak ngototan tapi harus berlapang dada. Maksudnya berlapang dada itu juga memberikan kesempatan untuk yang lain untuk menyampaikan argumentasinya. Kita sanggah juga dengan argumentasi, dengan dalil dan sebagainya dan seterusnya. Itu salah satu wajadilhum billati hiya ahsan. Ataupun yang keempat, ini dalam keadaan terpaksa, ini ketika memang ini dalam konteks politik Bapak Ibu sekalian. Bisa mengangkat senjata peperangan tapi dalam rangka untuk mempertahankan diri. Ini dalam konteks politik, ya, politik kenegaraan. Nah itu, tapi kita nggak boleh mengangkat masyarakat sipil mboten angsal, tapi adalah karena atas komando negara. Kita mengangkat senjata menikah atas komando negara. Kita bukan sendiri-sendiri. Pokoknya kita melawan pihak luar, maka atas komando negara. Ya, komando negara. Yaitu yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Gitu. Jadi jihad fi sabilillah itu semuanya atas perintah Nabi. Tidak ada yang kemudian jihad menikah yang tidak dilalui melalui perintah Kanjeng Nabi. Artinya Nabi sebagai seorang kepala negara mengomandani jihad menikah. Sehingga kemudian kita masyarakat sipil itu tidak bisa berinisiatif jihad dengan mengangkat senjata masing-masing. Jenengan pergi, kurang ajar, menghina-hina orang Islam. Kita mengangkat senjata pergi sendiri nebas orang tersebut. Nah, nggak perlu bertenang sama nih. Kita bisa dituntut kisos. Apalagi kalau sesama orang Muslim
hukumannya hukuman kisos kalau inisiatif kita sendiri. Tapi kalau inisiatif negara, karena perang menika dikomandani oleh negara, ke negara yang meresmikan menika. Jadi kita harus terlibat dan ikut serta. Tetapi kalau kita sendiri dengan sesama muslim, wah itu bisa dituntut dengan hukum kisos. Nah itu dalam konteks dakwah. Jadi makanya kalau kita lihat dakwahipun Kanjeng Nabi antara periode Madinah dan Mekah. Kalau Madinah menika sifatnya dakwah menika individual, tapi ketika masuk Mekah maksudnya, Mekah itu dakwah menika individual, tetapi ketika masuk Madinah, ketika negara menika sudah terbentuk semuanya atas komandan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pasukan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang dibawahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ada dua. Ada yang disebut dengan ghazwah, ada yang disebut dengan syariah. Ghazwah menika peperangan yang dikomandani langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu namanya ghazwah. Ghazwatu Badrin, Ghazwatu Tabuk dan macam-macam. Kemudian yang kedua ada ghazwatun syariah. Syariah menika adalah pasukan yang dikirim oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak langsung mengomandani. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad mengutus salah seorang sahabat yang menjadi komandannya. Artinya itu resmi saking perintah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu kalau kisahnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam hal ini, dalam kaitannya dengan masalah jihad, itu tidak setiap orang berwenang melakukan jihad dalam konteks persenjataan. Kalau sekarang gitu. Jadi jihad itu terbatas. Ya, kita jihad dalam pengertian yang sangat luas, yaitu jihad dalam pengertian membangun amal usaha, jihad dalam pengertian dakwah yang secara luas menika, itu yang dimaksudkan dengan jihad secara luas, bukan jihad dalam pengertian peperangan menika. Nah itu kalau dalam hal khusus keterkaitan dengan persoalan yang khusus menika, itu kita boleh untuk berjihad, tapi atas komando politik dan pemerintahan yang resmi ataupun yang sah memimpin kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan dalam kaitannya dengan tadi al-af'alul jabaliyah, perbuatan-perbuatan para nabi dan para rasul yang di luar kemampuan manusia, itu memang karena dia melakukan itu karena ada pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mukjizat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi dan para rasul mereka enggak takut dengan kematian Bapak Ibu sekalian, karena dibela oleh Allah secara langsung. Tetapi kalau bagi kita, maka dalam kaitannya dengan dakwah harus mengikuti strategi. Enggak boleh pokoknya dakwah. Nah menika. Maka disinilah maka dalam kaitannya dengan menghancurkan berhala menika, itu masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang disebut dengan al-af'alul jabaliyah, perbuatan yang di luar kemampuan kita sebagai manusia biasa. Nah bahkan di dalam ayat Al-Quran menika, kita sebagai orang Islam, ini saya sertakan, itu tidak boleh kok sekiranya wonten mriki, wonten daerah Sambak, wonten daerah Madukoro, kok ada orang yang membangun pura, ngoten nggih. Pokoknya ada berhalanya ngoten niku. Jangan kemudian kita itu sebagai orang Islam kok menghancurkan, boten angsal, boten paham. Ya, karena apa ini ayatipun surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzi, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaki, tasubbu sabun, memaki apa? Alladzina,
yaitu sesembahan ya da'una min dunillah, yang mereka sembah itu, yang disembah oleh orang-orang kafir. Kita nggak boleh memaki sesembahan orang-orang kafir, apalagi menghancurkan. Kenapa? Karena makian dan perilaku kita itu tadi yang kasar itu tadi, fayasubbullaha adwam bighairi ilm, karena mengakibatkan orang-orang kafir menika, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita itu mencaci Tuhan kita, yaitu Allah. Kalau kita merusak, kita mencaci maki Tuhan mereka, yang mengakibatkan orang-orang kafir itu marah kemudian mencaci Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah yang tidak diperkenankan buat terus kisahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penghancuran berhala menika, itu bukan kita tiru, tapi itu menjadi iktibar bagi kita. Begitu luar biasanya perjuangan para nabi dan para rasul menika memperjuangkan syariatipun Allah Subhanahu wa taala yang sangat beresiko menika, yang kemudian mengakibatkan Kanjeng Nabi Ibrahim menika ditangkap menika tadi, dihadapkan ya di meja pengadilan, kemudian disaksikan oleh banyak masyarakat. Nah itu. Tapi bagi para nabi, terutama Kanjeng Nabi Ibrahim menika, pengadilan beliau menika itu justru menjadi media dakwah. Ngoten niku. Jadi gak ada takutnya sama sekali, justru menjadi media dakwah, Bapak Ibu sekalian. Jadi menika kalau kita baca menika, itu terkait dengan pengadilan menika, kalau para pembesar itu bertanya, "A'anta, apakah engkau wahai Ibrahim fa'alta hadza, telah melakukan ini bi alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim?" Maka jawabnya Kanjeng Nabi Ibrahim niku enteng. Jawab itu ngeten niki. Qala Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu, bahkan fa'alahu, yang melakukan itu kabiruhum." Itu loh, berhala yang besar itu kok yang melakukan, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya, yang melakukan itu adalah berhala yang besar itu. Fas'aluhum, maka tanyalah oleh kalian berhala yang besar itu, ingkanu yang tikun, sekiranya berhala yang besar itu yang tikun, dapat berbicara. Karena selama ini ya mereka menyembah berhala ya seperti melebihi makhluk hidup, sembah di macam-macam ngoten niku, yang dianggap bahwasanya berhala itu dapat memberikan kehidupan dan juga kematian, memberikan berkah, menjadikan manfaat untuk orang-orang Babilonia menika. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim menika ketika menghancurkan berhala itu, menyisakan yang paling besar menika, tujuannya untuk membalikkan logika. Yaitu Nabi Ibrahim sekali lagi menggunakan logika falsifikasi, membuktikan bahwasanya apa yang mereka lakukan menika salah dan keliru. Anggapan yang benar itu dibalik, dibuktikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bahwa anggapan yang benar oleh masyarakat Babilonia dibuktikan itu salah. Ini salah satu galipun logikanya ngeten iki. Kalau berhala itu disembah dan itu memang benar memberikan kehidupan untuk mereka, maka disisakan yang besar menika oleh Kanjeng Nabi Ibrahim itu sebagai bukti. Nah, untuk membuktikan bahwasanya berhala ini menika adalah tidak perlu disembah karena tidak memberikan manfaat, ngomong aja tidak bisa. Bahkan di sini Kanjeng Nabi Ibrahim yang tekun nutkun, yang tek, maksudnya yang tekun menika berbicara tetapi dengan logika. Ya, kalau burung bio menika kan bisa diajari ngomong ya. Nah itu kan bukan yantik.
Karena apa? Karena sekedar ngomong saja. Maka dia mungkin sebenarnya kola bisa ngomong atau takallama ngomong, tetapi bukan yantekun menika ngomong tapi bisa menggunakan logika. Karena yantekun menika adalah ciri khas manusia, ngomong tapi manusia itu dengan logika. Kalau hewan yang lain bisa diajari ngomong tapi nggak pakai logika, nggak ngerti dia. Niru, cuma niru. Burung beo diajar assalamualaikum, ya cuma assalamualaikum saja, nggak bisa yang lain. Ngoten. Apa maksudnya ya orang ngerti dia itu. Kalau kita tanya, burung beo ngapa kamu kok ngomong begitu? Ya cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Ya cuma bisanya begitu. Tapi kalau manusia bicara mereka yantekun dengan otak kita, makanya disebut yantek. Maka ada yang disebut dengan ilmu mantik. Ya, ilmu mantik, ilmu logika. Jadi yang kita omongkan itu tidak sekedar omongan begitu, tapi lahir dari logika, melalui proses akal pikiran menika, kemudian muncul di dalam ini mulut kita ini, dari lisan kita itu. Ya, jadi yantekun, ingkano yantekun, jika sekiranya berhala-berhala itu yantekun ngomong, bisa ngomong sebagaimana ngomongnya manusia. Maka kemudian mereka itu orang-orang kafir itu, orang penduduk Babilonia menika faraja'u ila anfusihim. Faraja'u itu murajaah itu. Oh iya ya, sadar. Berintrospeksi di diri. Kemudian setelah berintrospeksi ngoten niku rada, kemudian baru mereka itu menjawab apa yang ditanyakan atau yang dikomentari oleh Ibrahim itu. Faqalu, maka pejabat yang menuntut Ibrahim itu, faqalu, mereka berkata, innakum ini mereka itu saling berkomentar di antara mereka. Faqalu, dan mereka itu saling berkomentar, innakum antum dolimun. Kita ini termasuk orang-orang yang dolim. Ya, gitu. Jadi mereka itu rada malu lah gitu ya, rada malu. Iya. Kita itu selama ini nyembah berhala ini. Kalau berhala sekarang suruh nakon nih karena Ibrahim nih. Kira-kira berhala kita itu ngomong orang, rada malu. Jadi mereka itu saling bertanya-tanya. Jadi mereka itu menyatakan innakum antum dolimun, berarti kita itu termasuk orang-orang yang dolim. Kata nih Bapak-Bapak sekalian, saking malunya itu sumanokesu, kemudian tertunduklah ala ru'usihim, kepala-kepala mereka tertunduk, rotok malu menika sambil menjawab, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui wahai Ibrahim, maha ulai, tidaklah mereka itu, maksudnya berhala-berhala itu, yang tiku yo ora iso ngomong. Kamu kan ya mengetahui Ibrahim bahwa berhala-berhala itu tidak bisa ngomong. Ya mana mungkin kami itu akan tanya mereka, mereka itu kok bisa ngomong. Jadi logikanya Nabi Ibrahim luar biasa menikah. Maka kemudian dari situlah Kanjeng Nabi Ibrahim menegaskan, qala, Nabi Ibrahim menyatakan, afata'buduna, mengapa kalian itu kok masih tetap menyembah min dunillahi, selain Allah subhanahu wa ta'ala, mala, yang tidak, yang fa'ukum, memberikan manfaat syai'an sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak memberikan madarat, membahayakan untuk diri kalian. Untuk apa kalian itu menyembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau yang kalian sembah itu tidak memberikan apa-apa, ngomong saja tidak bisa, tidak mampu. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini logikanya Nabi Ibrahim luar biasa terkait dengan masalah ini, terkait dengan jawaban-jawaban yang beliau lakukan begitu.
ya pembelaannya yang begitu luar biasa terhadap tauhid, ya, agama tauhid menikah. Jadi ini memberikan kesadaran karena dihadiri banyak orang menikah, begitu ya, yang kemudian itu di tengah-tengah masyarakat menikah Babilonia sudah mulai agak goyah, mulai terpecah menikah terkait dengan dengan penyembahan mereka terhadap berhala menikah. Nah, tetapi karena ya pejabat pemerintahan memiliki kuasa, ya. Yang penting kan kalau sudah ditangkap, kalau bisa ya diadili masuk penjara apapun caranya menikah. Nah, inilah yang kemudian dilakukan terhadap Nabiullah Ibrahim ini. Makanya ketika interogasi itu terjadi dan selesai interogasi itu dan pejabat pemerintahan itu juga tidak bisa memberikan satu bukti yang konkret terkait dengan dengan perusakan berhala itu, hanya saja mereka itu memastikan tidak ada orang di Babilonia selain Nabi Ibrahim menikah yang telah melakukan perusakan menikah. Nah, itulah yang kemudian membuat para pejabat pemerintahan Raja Namrud itu untuk menghukum Nabiullah Ibrahim menikah. Hukumannya bukan main-main, Bapak Ibu sekalian. Hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Nah, itu dibakar hidup-hidup. Itu kan orang biasa ya habis dan diawu selesai, ya. Karena Nabiullah Ibrahim itulah seorang nabi yang disebut dengan Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan mukjizat yang begitu luar biasa. Ini ada beberapa kisah terkait dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim. Dan terus ketika diputuskan bahwasanya Nabiullah Ibrahim menikah mendapatkan hukuman mati, ya, inhariku dibakar, ayo dibakar. Jadi ketika diputuskan dibakar menikahlah yang kemudian pemerintahan Raja Namrud ini membangun tungku besar. Itu diceritakan di dalam beberapa tafsir, membangun tungku besar. Imam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari menceritakan menikah membangun tungku besar berdasarkan surat As-Saffat ayat 897. Membangun tungku besar, semua masyarakat berpartisipasi untuk mengumpulkan kayu bakar. Sibuk burun kabeh masyarakat menikah dalam rangka untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wele wong biasa nggih gemeteran mati rumiyin sebelum dibakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus ini karena Kanjeng Nabi Ibrahim, ya. Pada saat Kanjeng Nabi Ibrahim menikah diikat menikah. Ja'alu yusiquna, ketika Nabiullah Ibrahim menikah mulai diikat tangannya menikah. Kanjeng Nabi Ibrahim itu menengadah ke langit. Wah, karena ini kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makhluk yang ada di langit menikah bingung. Para malaikat, ya langit dan seisinya menikah, para gunung-gunung juga bingung. Lapor bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbana, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhraku Ibrahimu fik, Nabi Ibrahim itu akan dibakar karenamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah komentari ngaten iki, ana a'lam, aku telah mengetahui. Kalau sekiranya kok dia, kata Allah itu balasannya ngaten iki, kalau sekiranya Nabi Ibrahim itu memohon kepadamu, ya tolong dia. Kalau Ibrahim kok meminta mohon kepadamu, tolong dia. Nah, ngeten iki. Ini artinya ngeten iki Bapak Ibu. Jawaban Allah kepada para makhluk yang yang bermunajat kepada Allah menika, ini menunjukkan bahwa
pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan Nabi Ibrahim itu memang sudah digenggam di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala proses pembakaran Nabiullah Ibrahim itu adalah merupakan satu ujian keimanan. Allah menika nggih nguji kepada Nabiullah Ibrahim. Kira-kira engko nek makhlukku teko karo Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim itu imane ki mantep madhep maring Gusti Allah ataukah tidak? Ya ngoten niku. Maksudnya apakah dia itu memohonnya itu kepada Allah atau memohonnya kepada makhluk? Ngoten niku. Betul Bapak Ibu sekalian. Datanglah rintik hujan menika dugi ning Ibrahim, takon, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh pertolonganku? Ditolak kali ini. Mohon maaf, kalau saya kepadamu saya tidak butuh, kata Nabi Ibrahim. Pergilah rintik hujan menika. Angin teko maring Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolonganku? Nyuwun sewu angin, saya tidak butuh pertolongan. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah butuh pertolongan? Tidak, saya tidak butuh pertolongan. Maka ketika Nabiullah Ibrahim menika mau dilemparkan ke ke tungku yang besar menika nengadah ke langit, yang doanipun niki saya sertakan Bapak Ibu. Ini zikirnya Nabiullah Ibrahim. Ini bisa kita baca kalau kita dalam keadaan yang situasi yang sulit. Allahumma innaka fis samai wahidun wa ana fil ardi wahidun a'budu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Esa, satu-satunya yang ada di langit. Wa ana fil ardi wahidun, dan aku di bumi iki sendirian a'budu, yang menyembah kepadamu ya Allah. Dewi ya. Nabi Ibrahim yang bumi satu-satunya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ngoten niku. Cuman ngoten niku. Ungkapanipun Kanjeng Nabi Ibrahim dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam teks lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabari ngaten niki, Allahumma antal wahidu fis sama, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah satu-satunya zat yang ada di langit. Wa anal wahidu fil ardi, dan aku adalah manusia satu-satunya yang ada di bumi. Laisa fil ardi ahadun, tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini ya'budu ghairi, yang menyembah kepadamu selain aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik penolongku, sebaik-baik tempat sandaranku. Itu zikiripun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah diberi tawaran ngoten niku, itu dia itu hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikisahkan juga ketika malaikat Jibril teko, ketika dilemparkan itu kan disongsong oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolongan? Tidak. Maka malaikat Jibril menika ngomong kali Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Ibrahim menika berzikir ngoten iki, ya Allah, Engkaulah zat satu-satunya yang aku sembah yang ada di langit, dan akulah satu-satunya yang di bumi ini yang saat ini menyembah kepadamu. Tidak ada lain makhluk yang menyembah kepadamu selain daripada saya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu bagiku, wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat bersandar. Ya, itu kalau kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kepasrahannya begitu luar biasa Bapak. Jadi jenengan sakit, jenengan susah, niku waos niku hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah,
itu ya cukuplah Allah bagiku. Ya, tidak ada tempat bersandar selain daripada Allah. Dialah tempat sebaik-baiknya tempat pertolongan. Ya, nikmal maula wa ni'man nasir. Ustaz, Okay. saya pernah membaca yaitu kisah Nabi Ibrahim itu waktu apinya sudah menyala-nyala itu ada semacam burung ya, sini burung pipit. Okay. Itu yang berusaha membawa air, istilahnya itu semprot akhir mateni. Yang pertama. Yang kedua itu juga ada seekor cecak yang dia itu ngecor marah ndamu. Lalu ditanya keduanya kesimpulannya itu apa? Itu cuma embel-embel atau itu cerita enggak ada dasarnya. Ditanya keduanya, opo mungkin wong prit nggo banyu ke arah nyemprot gede sakmono gedene. Njur cecek ndamu apa mungkin. Tapi jawaban mereka merupakan saya sudah berusaha berbuat baik walaupun tidak berhasil. Itu memang ada. Misalnya dasarnya apa itu cuman tambahan itu cerita. Ya, terkait dengan cicak saya membaca beberapa hadis. Ini ada hadisnya di dalam hadis Imam Ahmad yang diriwayatkan melalui jalur Sayyidah Aisyah. Itu wonten. Itu hadis pun terkait dengan niku. Terus seluruh makhluk menika selain orang kafir, makanya cicak menika disebut dengan fuaisik. Fuaisik nika makhluk kecil yang berbuat fasik. Ya, makanya disebut dengan digelari dengan fuaisik. Karena apa? Karena dia itu berpihak kepada orang kafir, orang-orang Babilonia yang kafir menika. Tidak sebagai makhluk yang lain itu mendukung bagaimana Nabi Ibrahim menika ketika dimasukkan ke dalam tungku menika berharap tungkunya itu padam dengan berbagai macam upaya. Tetapi memang kalau kisah ketika burungnya itu tadi, yang burung yang bawa air menika, saya cari-cari memang belum dapat. Tapi kalau yang kalau yang cicak menika saya menemukan di beberapa hadis, terutama yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan terus ya mungkin ya burung menika bisa masuk seluruh makhluk menika yang ikut serta memang mendoakan, berupaya bagaimana api menika bisa padam, berdoa, bermunajat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya api menika tidak membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya memang secara inilah yang disebut dengan keberpihakannya, keberpihakan kepada kebenaran. Ya memang ada orang itu berpihak kepada yang mungkar nggih wonten. Nggih contohipun nggih orang-orang kafir Babilonia menika ya berbondong-bondong untuk berpartisipasi mengumpulkan kayu bakar. Bahkan orang yang sakit saja, sakit mangkat nggawa kayu, Bapak Ibu sekalian. Sakit menika. Ya, ini diceritakan di dalam tafsirnya Imam At-Tabari dan tafsirnya Imam Ar-Razi. Tafsir Khazin. Ya. Niku ngoten niku. Makhluk yang lain yang berpihak kepada orang yang beriman, terutama Nabi Allah Ibrahim juga sama, bermunajat, bermohon kepada Allah. Termasuk tadi usaha angin mendatangi Nabi Allah Ibrahim, usaha hujan mendatangi Nabi Allah Ibrahim, malaikat Jibril yo bermunajat, berdoa kepada Allah, mengadukan nasibnya Nabi Allah Ibrahim menika. Termasuk semua makhluk itu ikut serta, bahkan semut juga ikut serta untuk kemudian berpartisipasi supaya bagaimana api menika padam. Ibarat itu mestakung kan, semesta mendukung Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari situlah kemudian ketika Nabiullah Ibrahim menika bermunajat, menengadah ke langit menika dengan doa dan zikir menika yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oke, niki ada zikirnya juga, salah satu zikir Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim menika diikat tangannya, mulai diikat tangannya menika. Nabiullah Ibrahim menika zikir la ilaha illa anta
subhanaka lakal hamdu walakal mulku la syarikalah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Lakal hamdu, hanya pujian itu hanya untukmu. Walakal mulku, dan kerajaan itu hanya untukmu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Itu zikir, zikir pun Kanjeng Nabi Ibrahim. Makanya zikir-zikir ini Bapak Ibu sekali kalau kita baca sebelum doa itu luar biasa. Itu mengantarkan doa kita itu menjadi mustajab. Nah, tadi nggih Bapak nggih. Terus yang terkait dengan orang ataupun keberpihakan nih, para makhluk memiliki keberpihakan kepada kebenaran. Sekecil apapun yang kita lakukan, maka kalau kita berpihak kepada kebenaran itu insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun yang kita lakukan kalau kita berpihak kepada kebatilan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebatilan itu. Nah, terus ya kalau kita nggak mampu untuk memberi, nggak bisa berpartisipasi, ndonga ingkang kata. Donga kemawon ingkang kathah. Karena apa? Karena donga menika biasanya akan mengabulkan hajat menika untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngoten iki. Terus itu keberpihakan tadi, saling mendukung Bapak Ibu sekalian. Saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menika sudah dimasukkan ke dalam tungku menika, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, ya, kuni jadilah engkau bardan yang dingin, wasalaman dan menyelamatkan ala Ibrahim, nah, kepada Nabi Ibrahim. Itu tiba-tiba walaupun api menika meluap-luap tapi dingin. Menika dingin. Karena apa? Ternyata ketika Allah itu ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim, di dalam tafsirnya Imam Ar-Razi, ya. Nah, Imam Ar-Razi, saya tutup di sini. Imam Ar-Razi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menika ngutus yang disebut dengan malakudzil, malaikat perlindungan. Mengutus malaikat perlindungan yang mendampingi Kanjeng Nabi Ibrahim, duduk di sampingnya Nabiullah Ibrahim. Yang malaikat itu serupa wajahnya dengan Nabiullah Ibrahim, duduk di samping Nabiullah Ibrahim. Kemudian di samping itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus malaikat Jibril yang membawakan baju saking surga. Di Kanjeng Nabi Ibrahim dikelambeni baju dari surga, ya enak, nyaman. Ibaratnya mantel wis dijogo karo malaikat pelindungan, dikasih mantel ngoten niku, ya nyantai kemawon. Walaupun di dalam api. Ya ngoten niku. Nah, itulah mukjizat. Nah, ketika ini kan disaksikan oleh Raja Namrud delok, lho, kan Nabi Ibrahim sing dicemplungne ning tungku Nabi Ibrahim, kok enek saiki enek loro. Gumun. Nah, lho kok enek loro. Nabi Ibrahim kok enek loro. Ngoten niku. Maka kemudian Namrud mengatakan, "Ya Ibrahim, sekiranya engkau mampu keluar dari tungku itu, maka keluarlah." Wah, dari mawa ingkang panas menika, Nabi Ibrahim grusuk keluar. Metu sangka api menika. Malaikat si Raja Namrud gumun. Wahai Ibrahim, saya melihat ada seseorang yang serupa dengan kamu tadi duduk di sampingmu. Itu siapa? Maka Nabi Ibrahim menyatakan itulah yang disebut dengan malakudzil. Itu adalah malaikat perlindungan yang sengaja dikirim oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk menemani saya ketika saya dibakar. Maka kemudian ketika itu juga Raja Namrud menyatakan, fa inni muqarribun ila rabbik. Wahai Ibrahim, aku akan dekat dengan Tuhanmu. Aku akan berusaha untuk dekat dengan Tuhanmu, dan aku akan berkorban 4.000 ekor sapi. Karena dengan melihat kejadian ini, aku menyaksikan kebesaran Tuhanmu yang telah dibuat terhadapmu itu. Kata Ibrahim, wahai Namrud, sesungguhnya Allah tidak akan menerima kurbanmu selama kamu masih dalam agama lama. Wahai Ibrahim, aku nggak mampu untuk meninggalkan kerajaanku, tetapi aku akan tetap berkorban untuk Tuhanmu itu tadi. Nah itu ceritanya pun. Jadi Raja Namrud sadar juga nih. Tapi masalahnya Raja Namrud boten saged meninggalkan kerajaannya. Lah bubar kerajaannya mangke. Begitu. Karena memang ada menyatakan Namrud itu apakah kemudian beriman ataukah kemudian tetap kafir, ada yang menyatakan tetap kafir tetapi berkorban ya karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang diperbuat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang kemudian menyatakan beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, itu mukjizat. Jadi memang peristiwa itu diberikan kepada para nabi dan para rasul, tidak kepada kita. Nek kita tiru-tiru nggih boten saged. Jangan coba-coba kemudian kita itu nanti menghancurkan berhala, ditangkap aparat keamanan, jangan berharap mendapatkan mukjizat. Niki khusus kanjeng para nabi dan para rasul. Ini menjadi satu iktibar saja, kisah yang menjadi teladan bagaimana perjuangan para nabi dan para rasul menikah di dalam memperjuangkan agama tauhid pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kisahipun kanjeng Nabi Ibrahim. Dan marilah kita tutup majelis kita Bapak Ibu sekalian. Ada kekeliruan, mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil amin.